Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasannya ke contoh soal ya. Oke, kita mulai ke contoh soal 1. Nah, ini soalnya. Sederhanakan bentuk eksponen berikut, yaitu 10A pangkat 3 B pangkat 4 per 5A pangkat negatif 2 B pangkat 3. Penyelesaiannya. Oke, nah sekarang kita lihat penyelesaiannya. 10A pangkat negatif 3 B pangkat 4 per 5A pangkat negatif 2 B pangkat 3 sama dengan. Nah, kita bisa lihat ya contoh-contoh sebelumnya tadi. 10 per 5 ini kita bisa tulis 10 per 5. Kita pisahkan ya, karena dia sama-sama bilangan konstan. 10 per 5 kali, ini berdasarkan sifat tadi ya. Berdasarkan sifat 2 tadi, ini basisnya sudah sama, berarti sifat 2 bisa kita gunakan. Sehingga kita dapatkan A pangkat negatif 2 kurang negatif A pangkat negatif 3 kurang 2 negatif 2 kali. Nah, sifat 2 juga ini. B pangkat 4, ini 4 dikurangi 3. Nah, hasilnya 10 per 5 itu 2. Kita dapat 2 ya, tulis 2. Kemudian negatif 3 kurang negatif 2. Ini ya, di SMP pernah mungkin belajar seperti ini. Jika ditemukan seperti ini ya, berdekatan ini jadinya tambah. Jadi kita dapatkan min 3 tambah 2. Hasilnya negatif 1. 4 kurang 3 ya 1. Jadi kita dapatkan 2 kali A pangkat negatif 1 B pangkat 1. Nah, langkah selanjutnya A pangkat negatif 1 ini adalah bentuk tak sebenarnya atau pangkat tak sebenarnya. Nah, ini kita rubah menggunakan sifat 7 tadi. Ya, A pangkat negatif 1. Yang mana itu sifat 7? A pangkat negatif N sama dengan 1 per pangkat A pangkat N. Nah, kita rubah ya. Sehingga kita dapat 1 per A. Ini B pangkat 1 ya B. Hasilnya 2 kali 1 per A kali B. Sehingga kita dapatkan 2 kali 1 kali B, 2B per A. Ya. Jadi kesimpulannya 10A pangkat negatif 3 B pangkat 4 per 5A pangkat negatif 2B pangkat 3. Hasil sederhananya adalah 2B per A dengan menggunakan sifat-sifat tadi. Nah, inilah kegunaan sifat-sifat tadi ya, untuk membantu kita menyederhanakan bentuk eksponen. Oke, lanjut ke soal yang kedua atau contoh soal yang kedua. Nah, ini. Sederhanakan bentuk eksponen berikut. 2P kali 3P pangkat 2 pangkat 3 per 12P pangkat 3. Ya, jadi saya ulangi. 2P kali 3P pangkat 2 per 12P pangkat 3 pangkat 3. Ya, oke. Penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan ini ya ada beberapa cara yang kita bisa tempuh ya. Ya, bisa menggunakan sifat-sifat mulai dari mana itu terserah anak-anakku sekalian, yang mana yang lebih mudah. Nah, untuk pembahasan ini saya start itu mulai dari sifat 5 ya. Apa itu sifat 5? Ya, ada yang masih ingat sifat 5? A pangkat M berpangkat lagi N. Nah, ini double pangkatnya ya. Oke, saya gunakan sifat itu. Tidak menutup kemungkinan ada yang menggunakan sifat yang lain, dan insya Allah hasilnya akan sama. Yang penting tetap menggunakan ke-8 sifat itu. Oke, kita mulai. Saya gunakan sifat 5 tadi ya, start. Yang mana ya ini? 2 pangkat 3. Nah, ini ya sifat 5. P pangkat 3, ya kan? 3 pangkat 3, semua dipangkatkan di dalam kurung. P pangkat 2 pangkat 3 lagi. Nah, seperti ini. Per, ini juga di bawah penyebutnya 12 pangkat 3. Oke, saya tulis P pangkat 3 pangkat 3 lagi. Double ya. Oke. Ini menggunakan sifat 5 tadi. Oke, lanjut. Setelah kita gunakan sifat 5, kita perhatikan bentuk ini, bentuk yang baru ini yang kita dapatkan. Nah, kita lihat ada yang bisa disederhanakan terlebih dahulu. Kita lakukan bertahap ya. Oke, kita ternyata ini bisa. Ini ya. Nah, ini menggunakan sifat 5 lagi. Kita sederhanakan.
yaitu P pangkat 2 pangkat 3 sama saja dengan 2 kali 3, berarti dapat P pangkat 6. Oke, kemudian P pangkat 3 pangkat 3 lagi, berarti 3 kali 3 9. Oke, nah kemudian 12. Nah, ini 12 pangkat 3 bisa kita sederhanakan. Apa tujuannya? Karena 12 pangkat 3 kan lumayan besar kalau kita mengalihkan, apalagi tanpa kalkulator, ya. 12 kali 12 kali 12 lagi. Nah, alangkah baiknya kalau kita menggunakan sifat yang ketiga, ya, yang ketiga tadi. Sifat yang ketiga itu yang mana? A kali B, ya. A kali B, ya, sama dengan A kali B pangkat N, ya kan? Oke, sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, itu bisa dipakai. Oke, jadi 12 pangkat 3. Nah, ini 12 saya bisa sederhanakan menjadi bilangan faktornya itu 4 kali 3. Nah, ini, ya, 4 kali 3. 12, saya pecah dulu ini 12 menjadi 4 kali 3. Tujuannya apa? Supaya saya lebih mudah menghitungnya. Nah, itu tujuannya. Oke, setelah ini kita sederhanakan ini juga. Langkah selanjutnya adalah, nah ini, yang ini tetap, ya, tidak ada perubahan, turun saja. Nah, yang ini, nah, ini ke sini kita rubah. Nah, apa perubahannya? 4. 4 ini ternyata bisa dirubah ke bilangan berpangkat. Ya, 4 kita rubah ke bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Oke. Nah, 2 pangkat 2. Berarti ini lebih sederhana lagi. Jadi antara ini ke sini cuma perubahannya ini 2 pangkat 2. Apa tujuannya? Supaya lebih sederhana dan lebih mudah kita selesaikan. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba, ya. Nah, ini tetap, ya, yang pembilangnya tetap ditulis ulang saja, tidak ada perubahan. Nah, penyebutnya ada ini, ya, 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, sifat 5 kembali, ya, kombinasi dengan sifat 3 karena ada kalinya, ya. 2 pangkat 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 6. Dari mana 6? 3 kali 2. Terus kali lagi 3 pangkat 3. Nah, ini 3 pangkat 3. Nah, P pangkat 9, ya, tulis saja kembali. Nah, sekarang bentuk yang terakhir ini, kita tinggal melihat bentuk atau kita melihat sifat 2. Cari yang basisnya sama, ya. Cari yang basisnya sama, kemudian kita jumlahkan atau kurangkan pangkatnya. Coba kita lihat, ya. 2 pangkat 3 2 pangkat 6, basisnya sama. Kita ini bisa rubah menjadi 2 pangkat 3 kurang 6. Oke. Nah, itu sifat 2 tadi. Mana lagi yang sama? P, ini P pangkat 3 kali P pangkat 6. Sifat 1, ya. Berarti dijumlah 3 tambah 6. 3 tambah 6 dibagi P pangkat 9. Ternyata ada di bawah juga, berarti kurang 9. Jadi sehingga kita dapatkan P pangkat 3 tambah 6 kurang 9. Ya, dari sini. P pangkat 3 kali P pangkat 6. Artinya pangkatnya dijumlah. Karena perkalian. 3 tambah 6. Kemudian ada di penyebutnya lagi, pembaginya pangkat 9 lagi. Berarti dikurang. Oke, lanjut. Saya ada, ini. Basisnya sama, ini masih sama juga. Jadi 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 3 artinya 3 kurang 3. Sifat 2 tadi. Nah, sekarang kita selesaikan. 3 kurang 6. Berarti 2 pangkat 3 kurang 6 itu artinya 2 pangkat negatif 3. 3 kurang 6 itu negatif 3. Kenapa bisa? Karena bilangan yang dikurangkan jauh lebih kecil dibanding pengurangannya. Berarti hasilnya negatif. Nah, ini lagi 3 tambah 6 9. 9 kurang 9 0. Berarti P pangkat 0. Terus 3 pangkat 3 kurang 3. 3 kurang 3 0. Berarti 3 pangkat 0. Sehingga kita dapatkan bentuk yang terakhir, yaitu 2 pangkat negatif 3 P pangkat 0
3 pangkat 0. Nah, ini belum sederhana, masih lanjut lagi. Kita sederhanakan. Ini ketemu lagi sifat 7 ya. Ini adalah bentuk, sekali lagi saya ulangi, ini adalah bentuk eksponen tak sebenarnya, atau istilahnya pangkat tak sebenarnya. Jadi kita rubah menggunakan sifat 7 tadi, yaitu 2 pangkat negatif 3 bisa dirubah menjadi 1/2 pangkat 3. P pangkat 0, nah ini berdasarkan definisi sifat 6. Sifat 6 ya. A pangkat 0 1, berarti P pangkat 0 1. 3 pangkat 0 juga 1. Jadi hasilnya 1 kali 1 kali 1 itu 1. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8. Ya, 8. Oke, jadi kesimpulannya ya. Kesimpulannya bentuk sederhana dari 2P kali 3P pangkat 2 per 12P pangkat 3 pangkat 3 lagi itu sama dengan 1/8. Oke. Saya kira inilah pembahasan contoh soal pada pertemuan kali ini.